Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama wasilatan litaqarrubi ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, ikhwatul iman, jama'atu salatil maghrib, sadatunal a'izza, as'adani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Tuan-tuan yang mulia hadirin jamaah salat maghrib, bapak ibu, ayahanda, ibunda, orang-orang tua kami yang senantiasa kami muliakan. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis malam hari ini maktubun indallahi, tercatat di sisi Allah menjadi khazinatal amali, menjadi simpanan amal yang kelak kita akan membukanya inda yaumil qiyamati, di hari kiamat. Dan mudah-mudahan menjadi sababun min asbabi dukhulina fi jannatillahin na'im, yaitu masuknya kita ke dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Bapak ibu hadirin yang mulia, kaji kita pada kaji tasawuf suluk ruhani pada malam hari ini, yaitu ma'rifatu asroris siyami inda hayatil mu'minina, mengupas, membentangkan kembali manfaat rahasia di balik perintah ibadah puasa, terutama di dalam bulan Ramadan. Memahami rahasia ibadah puasa, ianya merupakan bagian dari persiapan ilmu, Pak. Al-i'dadul ilmiyu listiqbali maji'i sahri Ramadhana. Dari sekian banyak persiapan-persiapan untuk semata menyambut kedatangan bulan Ramadan, ada al-i'dad ar-ruhiyyu, persiapan ruhani, al-i'dad imaniyu, ada persiapan keimanan, ada al-i'dad al-ilmiyu, dan diantaranya ada lagi yaitu persiapan dari sisi ilmu dan pengetahuan. Mengetahui rahasia manfaat fawaidus siyami wa manafi'uhu wa asraruhu indal hayatil imaniyah. Sejauh manakah korelasi hubungan berpuasa di bulan Ramadan dengan kehidupan orang-orang beriman, Pak?
Al-mabhasul awal, jom kita lihat yang pertama. Wa qad faradallahu subhanahu as-siyama 'alal muslimina kama faradahu 'alal umamis sabiqati. Benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala telah memfardukan, mewajibkan ibadah puasa atas orang-orang Islam sebagaimana ianya telah diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat yang lalu, Pak. Wa dzalika li ahammiyatihil uzma. Kenapa setiap umat, setiap periode umat dan kenabian Allah wajibkan atas mereka untuk melakukan ibadah puasa? Wadzalika li ahammiyatihil uzma, karena puasa ini memiliki kedudukan yang penting, Pak. Kedudukan yang agung fit tarbiyatil jismiyati wal aqliyati warruhiyah. Ada 3 aspek, Bapak Ibu yang mulia. Kenapa sih kok kita 1 bulan penuh nanti tungkuh lumus kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan at-ta'abbud, satu ibadah yang dinamakan as-shaumu awis siyam. Ada 3 dimensi yang akan ditarbiyah dengan puasa Ramadan. Yang pertama, at-tarbiyah al-jismiyah, fisikal tarbiyah jasmani. At-tarbiyah al-aqliyah, pendidikan akal pikiran kita. Yang ketiga, at-tarbiyah ar-ruhiyah, spiritual rohani kita. Jadi ada 3 aspek yang secara bersamaan dengan ibadah puasa itu, 3 ini akan diperbaiki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jasmani, akal, rohani, jiwa. Jadi 3 aspek, Bapak Ibu yang mulia. Maka puasa ini memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan orang beriman. Karena puasa mentarbiyah secara jasmani, puasa mentarbiyah secara akal pikiran, puasa juga mentarbiyah secara spiritual rohani kita. Al-Imam Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi dalam kitabnya Ihya'u Ulumuddin, Pak. Termasuk apa yang disampaikan oleh Sayyidi Abdul Wahab Asy'arani dalam beberapa risalah beliau. Pakar tazkiyah Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikinnya. Para ulama yang lain dalam madhab Hambali seperti Al-Imamu Ibnu Rajab Al-Hambali dan ulama-ulama yang lain menyimpulkan 2 perkara, Pak. Jadi puasa itu memiliki mutiara, Pak. Ada jauharotani, ada inti lubbus saumi. Jadi puasa itu memiliki inti puncak. Ada 2, Pak, yang menjadi natijah, menjadi tujuan kenapa ketika kita diperintahkan untuk berpuasa ini. Ada apa dengan ibadah puasa Ramadan? Maka secara fikih, indal istilahil fuqaha'i, puasa itu al-imsak, menahan. Imsakun nafsi, menahan diri, an jami'il muftirat, dari semua yang membatalkan, awil mubtilati awil mufsidati, menahan diri dari semua perkara yang membatalkan puasa, merusak nilai-nilai puasa.
min tulu'il fajri, dari mulai terbitnya fajar, hatta ila gurubis samsi, sampai tenggelamnya matahari, bikaifiyatin mahsusatin, dengan cara yang khusus, wa biniyatin mahsusatin, dengan niat yang khusus. Itu puasa menurut ulama ahli fikih, Pak. Menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, dari mulai terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari, dengan cara yang khusus, diikuti dengan niat yang khusus. Itu ibadah puasa, Pak. Nah, Ramadan itu mafruḍ, statusnya wajib. Nah, ada apa di balik ibadah puasa itu, Pak? Wa yuqalu as-shaumu ibadatun jasmaniyah. Puasa itu dikatakan ibadah fisikal, Pak. Menahan diri. Maka dari sekian banyak definisi pengertian puasa, dari inti menahan diri itu, dari yang membatalkan puasa, dari yang merusak puasa, maka ada dua perkara yang menjadi inti tujuan daripada puasa yang hendaknya kita tahan, kita jaga daripada diri kita. Pertama, ada dua syahwat. Wa amma jauharus siyami huwa kafus syahwataini. Puasa itu menahan dua kesenangan, Pak. Jadi ada dua kesenangan yang hendaknya kita jaga. Yang dua kesenangan ini yang akan membatalkan puasa kita. Kafus syahwatain, menahan dari mengikuti dua bentuk kesenangan dalam diri kita. Apa dua kesenangan syahwat ini? Yang pertama syahwatul batni, kesenangan yang diinginkan oleh lambung kita, Pak. Kesenangan yang diinginkan oleh perutnya kita, al-batnu. Ini namanya syahwatul batni, kesenangannya perut, lambung, Pak. Apa ianya? Minal akli wasurbi, makan dan minum, Pak. Syahwatul akli wa syahwatus surbi, kesenangan makan dan minum yang diinginkan oleh lambung kita. Ini yang pertama. Yang kedua syahwatul farji, minal jima'i wa nahwih. Jauharnya puasa itu yang kedua, yang hendaknya kita tahan itu yang kedua adalah syahwatul farji, kesenangannya kemaluan, Pak. Jadi intinya hanya ada dua aspek ini, Pak. Kesenangan yang diinginkan oleh lambung kita dan semua bentuk kesenangan syahwat yang diinginkan oleh kemaluan manusia. Dan ternyata semua sumber mambaul halaki wal fasadi, semua bentuk kerusakan, dosa-dosa besar, kemaksiatan itu bermula dari dua perkara ini. Kesenangan perut yang diikuti dan kesenangan kemaluan yang diperturutkan, Pak. Monggo, ini Bapak Ibu yang mulia, ini perkataannya Imam Ghazali, Pak. Jadi yang ditata, yang diperbaiki itu adalah bagaimana kita mampu memanage dua kesenangan ini, Pak. Bagaimana kita bisa mengerem dan tidak mengeloskan,
memperturuti dua keinginan syahwata ini, syahwatul batni wa syahwatul farji. Kesenangan yang didominasi karena keinginan lambung kita, dan kesenangan yang didominasi karena kehendak keinginan kemaluan kita. Apa sabda Nabi? Domintu, aku jaminkan surga. Liman, bagi orang yang bisa menjaminkan kepadaku untuk menjaganya. Apa itu ianya? Di antaranya ma baina fakhidaihi, apa yang terletak di antara kedua pahanya, yaitu kemaluan, Pak. Sampai-sampai Nabi menyebutkan, barang siapa yang mampu menjaminkan untuk aku atas nama aku, menjaga di antara dua pahanya, maka aku jaminkan atasnya surganya Allah. Domintu lahul jannata. Jadi sumber kemaksiatan, dosa besar itu munculnya dari dua kesenangan ini, Pak. Makan, minum, keinginan lezatnya, keinginan lambung, dan keinginan kemaluan kita. Maka orang lupa daratan, tidak membedakan bainal halali wal harami. Ditempuhnya jabatan hanya untuk mendapatkan seleri materi. Ketika materi sudah didapatkan, untuk memenuhi keinginan hasrat nafsu syahwatnya, syahwat makan, keinginan makan yang enak, minum yang enak, kesenangan syahwat kemaluannya. Dan ini dua perkara yang telah nyata. Kalau kita lihat sejarah daripada umat-umat yang lalu, minal umamis sabiqati, Pak. Betapa banyak orang-orang yang mendapat kecelakaan karena dua syahwat ini, Pak. Syekh Al-Barseso, Pak. Ahlul ibadah fawa abidun ya'budullaha. Seorang abid fi zamanin Nabiyillahi Musa alaihi salam. Ahli ibadah tidak pernah layak rujuk kotun min saumaati, gak pernah sekalipun keluar dari mihrabnya. Ya'budullaha wa yazkurullaha, beribadah di hadapan Allah, berzikir kepada Allah, yasjudullah, bersujud di hadapan Allah. Tapi hancur total. Kenapa? Tidak mampunya menahan keinginan lisan lambungnya, dan tidak mampunya menahan keinginan kemaluannya. Datang setan, yataghayyaru suratahu, merubah bentuknya, ala suratin imra'atin jamilatin au ala suratil mar'atil jamilah, berubah bentuk wujudnya menjadi perempuan yang cantik. Selesai, Pak. 500 tahun beribadah, menyembah Allah, bahkan ke pasar pun tak pernah, untuk melihat orang di luar gak pernah. Tapi selesai hanya karena ujian perempuan, karena syahwatnya kemaluan, Pak. Ini kita dilatih dengan puasa Ramadan ini. Maka jauharus siam itu kafus syahwatin, menahan diri dari dua bentuk kesenangan. Nah, kita lihat rincian dan penjabarannya Bapak Ibu yang mulia. Tapi mohon maaf, izin sebelum kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kami sampaikan bahwa jauharatus siyam, mutiaranya ibadah puasa, Pak. Lubnya, intinya puasa itu menahan diri. Kafun nafas. Nah, apa yang dijaga? Kafus syahwatin. Pertama yang menjadi titik tolak ukurnya, titik fokusnya adalah dua kesenangan, lambung kita dan kemaluan kita. Nah, apa itu syahwat? Wa amma syahwatu indal
au inda istilahil ulama'i. Al-Imam Al-Jurjani ketika menjelaskan tentang definisi makna syahwat dalam kitabnya yang dikatakan kitab At-Ta'rifat lil Imamil Jurjani, asyahwat itu ar-rughbatus syadidah, menyukai sesuatu yang begitu luar biasa, Pak. Kesenangan yang melampaui batas itu syahwat. Ar-rughbah asyadidah atau ma yustaha minal maladdatil madiyah, sesuatu yang menjadikan mailul qalbi, kecenderungan hati kita untuk menyukainya, itu syahwat. Minal maladdat, dari semua bentuk kenikmatan dunia. Maladdati dunyawiyah, makan, minum, tidur, naik kendaraan yang nyaman, mewah, tidur di tempat rumah yang bagus. Ini kesenangan, Pak. Minal maladdat ad-dunyawiyah. Maka puasa itu membatasi semua keinginan-keinginan syahwat kita. Syahwat makan, syahwat minum, syahwatun nadur, kesenangan dalam melihat, memandang. Syahwatus istima, kesenangan ketika mendengarkan sesuatu. Syahwatul akli wasurbi, makan minum, hubungan suami istri. Ini semuanya kesenangan, Pak. Syahwatun nadur, melihat, itu satu kesenangan. Memandang, Pak. Maka dalam satu keterangan dikatakan wa amman nadru kasahmil masmumi min sihamil iblisil marjumi. Nadrul ajnabiyah, memandang perempuan yang bukan mahramnya, bukan istrinya, itu seperti kasihamil iblis, seperti anak panah yang dilemparkan oleh iblis, melesat busur itu menancap di hati. Kalau sudah menancap di hati, susah, Pak, obatnya. Pertama pandangan. Setelah pandangan masuk, mata mengirim pesan melalui saraf ke akal pikiran kita. Akal kita berpikir, Pak, siapa itu? Janda po, punya suami, oh janda. Berpikir macam mana dapat WA-nya, macam mana bisa menghubunginya. Berpikir nih, Pak. Akhirnya dapat nomor WA-nya. Kemudian semua anggota tubuh diperintahkan. Kaki kau datangi rumahnya, tangan kau kirim WA untuknya, kau ketik tulisan, tanyakan kabarnya. Semuanya bekerja, Pak. Bermula dari min syahwatin nadhur, kesenangan memandang. Syahwatul lisan, lisannya muncul kesenangan, memuji, merayu, menggoda. Ini setan semua, Pak. Kasahmil masmumi min sihabil iblisil marjub. Pandangan syahwat itu kepada perempuan yang haram dilihat, maka seperti pandangan anak busur panah yang dilemparkan oleh iblis, menancap di hati. Maka obatnya luar biasa beratnya. Dan puasa itu mengobati semua, Pak. Syahwatun nadhur. Maka yang dilemahkan pertama lambungnya dulu. Yang dilemahkan kedua apa? Keinginan kemaluannya dulu. Kenapa? Kalau sudah dua ini kita kuasai, yang lain ngikut, Pak. Jadi roisnya itu pusatnya di dua area itu, Pak. Asal makan kenyang, maka yang lain bangkit, Pak. Maka apa sabda Nabi SAW? Kita lihat Bapak Ibu yang mulia. Wa amma syahwatul batni. Apa kata Imam Ghazali, Pak?
min ahamiyati kafi syahwatil batni fa'ala kulli salikina au ala kulli muridina, setiap orang yang salik di jalan Allah maka dia wajib pertama mengurangi qillatul akli wasurbi, maka dia harus mulai menata lisannya, lambungnya untuk mengurangi porsi makan dan minumnya. Semata apa? Untuk membatasi kesenangan lambungnya. Dan itu menurut Imam Ghazali labudda, tidak boleh tidak, Pak. Karena ini asas pertama, Pak, untuk melemahkan dominasi sahabat-sahabat yang lain. Maka puasa ini sangat dominan manfaatnya. Maka yang pertama, apa kata Imam Ghazali? Yang pertama adalah syahwatul batni. Apa kata beliau? Wa amma syahwatul batni min a'zamil muhlikat, di antara perkara-perkara yang akan merusak keimanan kita, itu dominasi yang pertama, kuatnya seseorang mengikuti nafsu syahwat makannya, Pak. Keinginan untuk makan enak, minumnya. Ini yang pertama. Dan itu a'zamul muhlikat, a'zamul mufsidati, perkara yang paling besar dominan yang merusak tatanan spiritual keimanan kita. Wa min syahwatil batni au inna syahwatal batni. Apa kata Imam Ghazali? Inna syahwatal batni tusmiru syahwatal farji. Jadi kesenangan lambung itu melahirkan kesenangan kemaluan, Pak. Jadi mengikuti keinginan lambung, memperbanyak kasratul akli wasurbi, itu melahirkan dominasi keinginan syahwat yang ada pada kemaluan. Maka Nabi SAW ketika beliau berpesan, ya ma'saros syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad, barang siapa kalian wahai para pemuda yang mampu untuk melakukan pernikahan, maka falyatazawwad, maka nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, karena menikah itu mampu menjaga pandangan dan mampu menahan gejolak syahwat kemaluan. Wa ammal lam yastati, adapun orang yang tidak mampu untuk al-ba'ah, menikah karena terkendala ekonomi atau karena sesuatu yang lain, maka apa sabda Nabi SAW? Wa ammal lam yastati fa alaihi bisawmi, maka solusinya satu, puasa. Jadi ketika gejolak nafsu kemaluan, Nabi tidak menyuruh untuk berzikir, Nabi tidak menyuruh untuk melakukan hal-hal yang sunnah, sholat sunnah, tapi Nabi menyuruh untuk berpuasa, Pak. Jadi melemahkan kekuatan fisik, perutnya dikurangi isinya, maka ikutlah melemah kekuatan dominasi syahwat kemaluannya. Ini dipahami oleh Imam Ghazali, Pak. Jadi kafus syahwatin, dua syahwat yang muta'alikota ini saling berkaitan, Pak. Muta'alikotani, saling berinteraksi antara syahwat yang ada di perut kita dan syahwat yang ada di kemaluan kita. Ini keterangannya Imam Ghazali, Pak. Nah, kemudian dari dua syahwat ini yang menjadi satu tujuan, Pak. Karena puasa itu al-imsak, awil kafu, menahan. Maka kafus syahwatain, menahan, menjaga dua gejolak syahwat ini, Pak. Makan minum sama kemaluan. Makanya ulama ahli fikih dalam takrif definisi puasa itu al-imsaku an jami'il muftirati. Nah, muftirat puasa apa?
minal akli wasurbi wal jimai wa ma maknaha. Seperti apa? Makan, minum, hubungan suami istri, dan apa-apa yang disetarakan dengan makna makan, apa-apa yang dikiaskan kepada makna minum, dan apa-apa yang dipahamkan dengan makna hubungan suami istri, Pak. Jadi dua ini, Pak. Syahwatul batni wa syahwatul farji. Gejolak kesenangan makan minum yang diinginkan oleh lambung perut kita. Yang kedua, gejolak kesenangan yang muncul dominasi karena kesenangan yang ada pada kemaluan manusia. Nah, selain dua jauhar ini, Pak, apa manfaat melakukan ibadah puasa terutama di bulan Ramadan? Inda ahli tasawufi au inda salikina. Menurut para ulama-ulama salik, ulama-ulama ahlu thariqah, ulama mutasawwifah, ahli tasawuf, ahli tazkiyah, maka wa min ba'di fawaidi qillatil akli, ada 5 perkara, Pak. Wala aqalla min khamsati umur, min khamsati nafi'ah, min khamsati fawaid, tidak kurang dari 5 manfaat. Kenapa kita diperintahkan berpuasa? Mempersedikit makan, mempersedikit minum, mengurangi kebiasaan makan dan mengurangi kebiasaan minum. Qillatul akli wasurbi. Jadi tujuan kenapa sih kok kita ini harus mengurangi makan minum? Jadi puasa itu mengurangi makan minum, Pak. Cuman yang realnya terjadinya terbalik, Pak. Natijatu saumi itu adalah liijadi qillatil akli wal wasurbi. Jadi orang puasa itu tujuannya adalah untuk mewujudkan agar kita punya kebiasaan mengurangi porsi makan, mengurangi porsi minum. Tapi yang terjadi sebaliknya, Pak. Masuk Ramadan berat badan kita 50 kilo, lepas Ramadan 70 kilo, Pak. Itu real, Pak. Masuk Ramadan 60 kilo, lepas Ramadan Idul Fitri 80 kilo, Pak. Padahal puasa itu liijadi qillatil akli wasurbi, mengurangi porsi makan minum. Nah, ini yang dikatakan teman-teman kita, para guru kita, ini puasa kita ini puasa balas dendam, Pak. Dari subuh sampai maghrib nggak makan, cuman lepas maghrib sampai subuh nggak berhenti makan, Pak. Mau traweh nyendok, lepas traweh nyendok lagi, ada kolak, ada bubur. Baca Quran baru 1 makro, 1 halaman, udah pisang datang, martabak datang. Oh, Pak Haji, break dulu, udah. Jam 9 mau balik lagi, ada sisa takjil tadi, ada, wah, jadi sampai di rumah buka kulkas, loh masih ada dawet toh, ada. Jadi non-stop, Pak. Padahal puasa itu natijahnya liijadi qillatil akli wasurbi. Nah, ini yang kadang kita gagalnya di situ, Pak. Kalau enggak kita hati-hati betul, makan seyogjanya, Pak. Fayam baginya itu hendaknya. Kalau kita masuk Ramadan tuh berat badan 70, maka nanti, Pak, masuk tanggal 1 Ramadan, siapkan timbangan, Pak. Kita timbang nanti ke apotek. Kita timbang berat badan kita. Kalau 60 kilo, pastikan nanti lepas Ramadan paling tidak 50 kilo. Susut 10 kilo nek ceronggonku wong Jawa, Pak. Jadi kalau kita susut ada pengurangan 10 kilo, berarti sukses mengurangi makan minum, Pak. Tapi kalau bal yazdat kok malah nambah 10 kilo, berarti kita cuman tidak makan siang hari, tapi diganti waktunya malam hari. Coba kita lihat, Pak. Allah memancing kita, Pak. Siang disuruh ngurangin makan dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari 12 jam, 24 jam, 12 jamnya kita nggak boleh makan minum, Pak. Terus malamnya kita diperintahkan untuk qiyamul lail, al-iksar bitilawatil Quran, menghabiskan waktu untuk membaca Quran, sholatut tarawih.
qiyamul lail, zikrullah. Sehingga Pak, supaya lupa dengan makan minumnya tadi. Maka yang 12 jam separuh Pak, kepotong tidur, kepotong sholat tarawih, kepotong sholat isya sama subuh berjamaah, kepotong tadarus, kepotong mendengarkan kultum, kepotong lagi baca Quran malam harinya. Jadi lupa makan minumnya. Otomatis begitu hitung-hitungannya, seyogjanya Pak. Kalau kita ikut prinsipnya para ulama ahli tasawuf itu seperti itu. Maka ada pengurangan. An-nukson, ada kekurangan, pengurangan. Mizanil jismi, timbangan badannya ini akan menurun Pak. Akan berkurang. Nah, apa manfaatnya kalau sudah kita kurangi makan minum? Yang pertama Pak, sofaul qalbi wa iqadul qarihati wa infadul basirah. Puasa itu membeningkan hati Pak. Puasa itu menumbuhkan potensi diri Pak. Iqadul qarihah, jadi membangkitkan potensi diri yang tersimpan Pak. Kecerdasan, kemampuan dalam analisis. Infadul basirah, mempertajam intuisi, mata batin Pak. Menurut Imam Ghazali itu begitu. Apa itu basirah? Orang yang memiliki ketajaman intuisi basirah itu adalah orang yang mampu dan mudah membedakan bainal halali wal harami. Dia punya kekuatan dengan basirahnya, bisa membedakan mana yang haram, mana yang halal dan mana yang haram, atau halal dan haramnya jangan dicampur. Haram halal. Jadi yang mana yang halal dan mana yang haram. Bainal haqi wal batil, mana yang hak dan mana yang batal Pak. Ada 3 dimensi. Pertama, sofaul qalbi, hatinya bening Pak. Iqadul qarihah, potensi dirinya muncul setelah tersimpan potensi diri Pak. Yang ketiga, infadul basirah, ketajaman intuisi Pak. Ketajaman basirah, pandangan batin Pak. Ini Imam Ghazali Pak. Maka yang sering kita disampaikan di hadapan kita selama ini, yang sering sampai kepada pemahaman kita adalah apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ketika beliau membagi puasa. Ada saumul awam, saumul khawas, saumul khawasil khawas. Padahal Imam Ghazali memiliki begitu banyak keterangan Pak. Bukan hanya tafsil perinciannya aja, tingkatan ahli puasanya. Saumul awam, orang awam, ada puasanya orang khusus, ada shawamu khawasil khawas, puasanya orangnya khususnya orang khusus, tidak. Tapi Imam Ghazali juga punya fawaidu qillatil aqli wasurbi, ada sofaul qalbi, beningnya hati, pembangkitan potensi diri, ketajaman intuisi, mata batin Pak, mudah menerima ilhamnya Allah. Ini yang pertama Pak. Dan itu kita dapatkan ketika kita sudah mengurangi makan dan minum. Qillatul akli wasurbi, dengan cara berpuasa. Yang kedua Pak, riqatul qalbi, puasa itu melembutkan hati Pak. Puasa itu melunakkan perasaan. Untuk apa hati ini harus lembut? Alladzi bihi yatahayya'u li idraki ladzati ta'asuri bidzikri. Orang itu kalau sudah hatinya lembut, itu adalah persiapan at-tahayyu'. Untuk apa? Li idraki ladzati ta'asuri bidzikri wassolati wasairil ibadati wa ta'ah. Kenapa kita sholat tidak khusyuk? Kenapa imam baca ayat hati kita tidak tersentuh? Karena hati kita terhalang, mahjubatun Pak. Kenapa terhalang? Itu tadi sebab banyaknya makan, masih banyaknya porsi minum, kadang-kadang malah ngantuk, yang membuat qaswatul qalbi, hati mengeras rata-rata karena banyaknya dominasi makanan yang masuk di lambung kita Pak. Jadi riqatul qalbi,
melembutkan hati. Kalau hati ini sudah lembut, maka yatahayyau li idraki ladzati ta'assur bidzikri. Baca zikir pun tembus, salat pun khusyuk. Orang baca Quran hati kita bergetar. Melihat apa yang Allah ciptakan satu keajaiban, hati kita langsung bertasbih. Fakam min dzikrin, kata Imam Ghazali. Betapa banyak kalimat-kalimat bacaan Quran zikir yajri alal lisani, mengalir daripada lisan, walakinnal qalba la yataladdadu bih, tapi hatinya tidak pernah menikmati dari ucapan bacaan zikirnya karena sudah bunyi. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk memasuki bulan Ramadan. Sama-sama kami juga mendapatkan barokah dari ulama-ulama kita. Mudah-mudahan ini menjadi satu kebaikan al-hasanat fid dunya wal akhirah, menjadi sebab kekuatan kita untuk memasuki bulan Ramadan dengan mendapatkan hasil yang sempurna. Yang kita harapkan doa kita dikabulkan, dosa diampunkan oleh Allah, dijadikan kita orang-orang yang ahli taat, ahli ibadat, puasa sempurna, qiyamul lailnya juga sempurna. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.